2 dari 5 tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung rumah sakit Pratama Boking, Kabupaten Timur Tengah Selatan akhirnya mendekam di balik jeruji besi setelah menyandang status tersangka 3 bulan. Sementara 3 orang lainnya masih dibiarkan bebas berkeliaran dan menghirup udara segar. Kedua tersangka yang ditahan yakni AFL selaku kontraktor pelaksana dan BS selaku PPK. Sementara yang masih bebas yakni konsultan perencana pembangunan RSP Boking, MZ Direktur PT Tangga Batu Jaya Abadi, HD konsultan pengawas. Direktur Reskrimsus Polda NTT Kombes Pol Kaswandi Irwan mengaku penahanan terduga pelaku selama 20 hari ke depan terhitung sejak 13 Oktober. Saudara sekalian, jadi hari ini 2 orang tersangka ini, yaitu tersangka AF dan tersangka BS, akan kami lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Terhadap proses hukum tersebut, terdapat sebanyak 47 orang saksi dan saksi ahli yang sudah diperiksa. Dari keterangan saksi, penyidik telah menetapkan 5 tersangka dari kontraktor perencana, pelaksana dan pengawas serta PPK. Selain itu, berkas perkara dari 5 tersangka yang dibuat dalam 4 berkas sudah di tahap 1 ke Kejaksaan Tinggi NTT untuk diteliti oleh Jaksa Peneliti Berkas. Dan seperti juga rekan ketahui sudah ditetapkan 5 tersangka. 5 tersangka, baik itu mulai dari perencana, kemudian kontraktor, kemudian juga pengawas, termasuk juga PPK. Kasus ini sudah kami lakukan tahap 1 dan sudah kami limpahkan ke KPU, dan itu ada beberapa kekurangan yang harus kita lengkapi. Lanjutnya, penyidik memeriksa lagi tersangka AFL selaku kontraktor pelaksana dan PPK yakni BS. Dari pemeriksaan ini, keduanya sudah memenuhi kelengkapan. Sedangkan 3 tersangka lain akan diproses lagi dan menunggu proses lebih lanjut. Ia mengaku dalam proyek pembangunan fasilitas kesehatan menggunakan APBN ini terjadi total loss dan rumah sakit tidak bisa digunakan. Ia memastikan kalau penyidik akan profesional dalam penanganan kasus ini. Dengan alat bukti yang ada maka pihaknya menetapkan 5 tersangka. Ia juga mengakui kalau banyak pihak yang sudah diperiksa dan penyidik masih dalam tingkat pengembangan. Sementara George Dieter Nakmova SHM hak kuasa hukum AFL usai mengikuti kegiatan konferensi pers membeberkan adanya penahanan terhadap kliennya itu, namun pihaknya belum mendapat surat resmi terkait penahanan. Meski demikian, George Nakmova sapaannya mengharapkan kepada Jaksa Peneliti Berkas agar memperhatikan kualitas perbuatan tersangka. Terhadap proses ini, dirinya sebagai penasehat hukum mengharapkan agar jaksa peneliti harus lebih teliti dalam memeriksa berkas yang dilimpahkan penyidik dengan tujuan memastikan kualitas perbuatan tersangka. Selain itu, pengacara kondang Kota Kupang ini juga mengingatkan untuk tidak terburu-buru dalam meneliti berkas. Untuk diketahui, proyek yang dibangun menggunakan anggaran tahun 2017 per 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTS senilai 17 miliar 459 juta rupiah itu mengalami kerugian negara mencapai 16 miliar 526 juta 472.800 rupiah. Kelima TSK dengan 4 berkas perkara splitsing yakni masing-masing berinisial BY sebagai pejabat pembuat komitmen, GA konsultan perencana pembangunan RSP Boking, MZ Direktur PT Tangga Batu Jaya Abadi, HD konsultan pengawas dan AFL selaku pelaksana pembangunan peminjam bendera PT Tangga Batu Jaya Abadi.